hari di suatu sekolah madrasah Senawiyah. Seperti biasa, suasana di dalam kelas belum sepenuhnya siap untuk belajar. Namun, ada yang sudah datang lebih awal untuk mempersiapkan diri. Hari ini, mereka tidak hanya akan belajar tentang teori, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih penting, yaitu akhlak kepada guru di masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Di tengah suasana yang mulai kondusif, tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Dengan langkah santainya, seorang murid masuk ke dalam kelas tanpa rasa bersalah. Siswi tersebut langsung masuk dan duduk di tempatnya tanpa memperhatikan keadaan guru di depan kelas. Seolah-olah tidak ada yang sedang mengajar. Beberapa siswi mulai saling menatap. Sementara gurunya pun hanya menggeleng pelan. Bukan karena lucu, tetapi karena mereka tahu ada sesuatu yang kurang tepat dari sikap tersebut. Ini kita akan memulai pelajaran. Namun sebelum itu ada satu kejadian yang menarik tadi, di mana kalian itu ada pertama yang kalian lakukan ketika kalian masuk ke dalam sebuah ruangan yang dimana di dalamnya itu ada seorang guru yang mau mengajar kalian. Apa hal yang pertama kalian ucapkan? Ibu, iya, dan juga harus menundukkan pandangan sebagai bentuk penghormatan terhadap guru Ibu. Sekali, nah baru saja ada salah satu teman kalian yang dia masuk ke dalam kelas, dia mengucapkan salam. Subay, apakah kamu menyadari kesalahan apa yang kamu lakukan tadi ketika kamu masuk ke dalam kelas? Ya lupa, maaf. Tadi saya nggak ngucapin salam. Lagian juga zaman sekarang hal seperti itu udah biasa. Kenapa ibu mempermasalahkan? Hal ini sudah menjadi anggapan atau kebiasaan begitu. Kebiasaan umum bagi kalian dalam mengucapkan salam itu tidak wajib sebenarnya. Baiklah, karena ini berhubungan dengan pola kehidupan kita yang sehari-hari, mari kita bahas topik ini di mata pelajaran hadis nabawi kali ini sampai kita menemukan titik permasalahannya itu di mana. Adalah ada seorang murid kepada guru di era zaman sekarang, seperti yang dikatakan Subay tadi. Dia kan bilang, apa sih Bu yang mereka salam itu? Kan itu
Jadi, menghormati orang berilmu atau guru itu bukan karena kita kaya atau kita mempunyai sebuah kuasa, tapi karena itu adalah bagian dari kemuliaan diri kita sendiri. Sekarang, mari kita hubungkan dengan kejadian tadi. Ada hadis yang berbunyi, tidak termasuk golongan orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi laki yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Hadis riwayat Ahmad. Sekarang, mari kita hubungkan dengan kedudukan guru dalam hadis tadi. Bagaimana kedudukan guru di mata seorang murid? Guru itu kedudukannya sangat tinggi, karena dikatakan bahwa guru itu seperti orang tua kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mengajarkanmu satu saja guru, maka ia adalah tuanmu bagimu. Benar sekali. Kata tuan di sini bermakna orang yang wajib kita hormati dan patuhi kebaikannya. Nah, jika guru memiliki kedudukan setinggi itu, lalu apa hukumnya atau bagaimana sikapnya jika kita masuk ke ruangan tempat dia berada, tetapi kita tidak menyapanya, bahkan seolah kita itu mengabaikannya? Apakah itu termasuk ke dalam kategori kita menghormati? Tidak, Ibu, karena salam itu merupakan doa dan bentuk kasih sayang. Ada hadis yang berbunyi, kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman hingga kamu saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling menyayangi? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi, salam itu bukan hanya sekedar ucapan, melainkan itu adalah suatu bentuk kasih sayang dan penghormatan, khususnya kepada guru kita. Seorang guru, ketika kita masuk ke dalam kelas, dan kalian itu harus wajib mengucapkan salam, karena itu sebagai bentuk rasa hormat dan kedudukan bahwa beliau adalah seorang guru kita yang memberikan kita sebuah ilmu. Kita mengabaikannya sama saja kita menutup pintu keberkahan dari beliau, karena ilmu itu ibaratkan sebuah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang tidak memiliki sebuah hajat. Coba kamu renungkan dari semua hadis yang tadi kita baca. Kalau di kehidupan sehari-hari, banyak murid yang bersikap seperti kamu tadi, masuk tanpa salam, mengabaikan guru, menganggap hal itu sepele. Lalu, bagaimana pandangan agama terhadap sikap tersebut? Apakah itu sikap yang terpuji atau justru sikap yang menjauhkan kita dari ajaran Nabi? Kalau dilihat dari hadis itu, Ibu, memang salah. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid sekarang itu berarti bukan kesalahan kecil, karena hadis tersebut sudah bilang bahwasanya adab yang murid yang tidak memiliki adab kepada pemberi ilmu itu adalah suatu yang dosa besar. Berarti sikap saya tadi itu adalah suatu hal yang dosa besar. Tapi tempatnya kepada diri kalian sendiri. Ada satu kaidah penting dalam hadis Tarbawi yang berbunyi, kunci ilmu adalah adab, dan kunci keberkahan ilmu adalah penghormatan kita terhadap seorang guru. Jadi kalian bayangkan, di zaman sekarang banyak murid yang pintar, pandai teknologi, cerdas otaknya, tapi kenapa kadang ilmunya terasa tidak bermanfaat atau tiba-tiba hilang begitu saja di pikirannya mereka? Salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya rasa hormat dan adab kepada orang yang memberikan ilmu tersebut, yang tidak lain adalah seorang guru mereka. Benar, Ibu. Saya sering melihat teman-teman saya kalau dalam kelas itu mereka itu berbicara kalau gurunya itu sedang menjelaskan. Tapi kalau di jalan raya, kalau bertemu dengan guru itu malah menutup wajah atau cuma berlalu lalang doang, tidak menyapa gitu, Ibu. Dan di media sosial kadang berkomentar kasar seorang gurunya itu teman main saja. Kami menganggap itu kebebasan, padahal itu melanggar adab. Nah, itu realita yang terjadi di era zaman sekarang. Padahal Rasulullah SAW juga bersabda,
hendaklah ia mengucapkan salam. Dan apabila ia hendak keluar pun, hendaklah ia mengucapkan salam, karena ucapan salam yang satu itu tidak lebih utama daripada yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, pada dasarnya salam itu bukan sekedar ucapan, tapi tanda pengakuan bahwa ada orang yang dihormati di dalam ruangan itu. Contohnya ketika tadi di dalam kelas kita kan. Nah, ketika kita masuk tanpa salam dan duduk begitu saja, sama saja kalian itu mengatakan, saya tidak mengakui keberadaanmu dan hakmu atas saya. Ternyata berarti kesalahan saya tadi itu mempunyai dampak yang sangat besar ya Ibu. Iya. Dan karena ya Ibu, saya pikir salam itu tidak masuk pada adab. Saya pikir hanya tradisi di sekolah saja. Namun ternyata salam itu masuk pada adab murid kepada gurunya, seperti itu. Maaf Ibu. Mungkin ada yang ingin Subay sampaikan, katakanlah apa yang ada di hatinya. Ibu yang sebesar-besarnya karena kesalahan saya tadi, dari mulai masuk kelas tanpa mengucapkan salam dan seolah-olah tidak ada gurunya di depan, saya langsung duduk seenaknya. Dan lebih parahnya lagi, saya pikir hal tersebut bukan kesalahan yang besar, karena di zaman sekarang itu sudah lumrah. Saya sadar saya telah melakukan hal yang salah dan melanggar hak Ibu sebagai guru dan tidak melakukan kewajiban saya sebagai murid. Saya berjanji tidak akan pernah melakukan kesalahan tersebut. Alhamdulillah Subay, saya sangat terharu mendengar pengakuanmu tadi. Akhirnya kamu menyadari kesalahanmu sendiri. Ketahuilah tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Dan di zaman yang penuh tantangan seperti era sekarang ini, memang adab seringkali menjadi hal yang paling terlupakan karena itu dianggap kuno ataupun kaku. Saya memaafkanmu. Saya berharap semoga nanti kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih.